Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Welcome back to Miss Najla in Biology. Now, kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup di part yang ketiga. Nah, kalau kita sudah bicara tentang keanekaragaman makhluk hidup, berarti kita bercerita tentang bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam warna rambut, bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam jenis hidung, telinga. Nah, di sini kita membahas yang tentang yang namanya keanekaragaman hayati. Oke, sudah ada tampilan di slide Miss. Apa itu sebenarnya keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau yang namanya pengamatan. Nah, secara umum dan secara garis besar, keanekaragaman hayati itu ingat ya sayang, hanya terbagi atas 3. Yang pertama itu dilihat dari tingkat gen, yang kedua itu dilihat dari tingkat individu atau spesies, yang ketiga itu tingkat ekosistem. Kalau bicara tentang ekosistem berarti kita membicarakan namanya tempat tinggal. Oke, next kita membahas poin yang pertama yaitu tentang tingkat gen. Nah, tingkat gen di sini kita berbicara tentang yang namanya gen. Tingkat gen ini disebabkan adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dijumpai dalam kromosom. Keanekaragaman satu ini cukup mudah dikenali dengan ciri-cirinya yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak mencolok. Nah, biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut dengan varietas. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang gen, tadi kan namanya gen itu merupakan pembawa sifat keturunan. Berarti sifat keturunan dari orang tua kita. Nah, diturunkan melalui yang namanya kromosom. Setelah kita dapat mengetahui gen atau kromosom kita, nah kita masuk ke dalam sebuah contoh atau sampel. Nah, kita lihat pada tumbuhan ada Oryza sativa dengan varietas atau rasnya. Ada padi rojo lele, ada padi ciliwung, ada padi ciherang, dan lain-lain. Kemudian ada dari dari hewan. Ada Felis catus di mana dengan rasnya kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing Spin dan lain sebagainya. Nah, dari tingkat gen kita masuk yang poin yang kedua yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Itu bagaimana ya Miss cara melihatnya? Oke, nah pada slide Miss tertera keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama, hidup di suatu tempat. Nah, di sini ada sampelnya, Miss kasih. Kita lihat dari tingkat genus. Di situ ada genus Citrus, itu dari jenis jeruk-jeruk. Ada jeruk Bali, Citrus maxima, ada jeruk nipis, Citrus Aurantifolia, ada jeruk manis, Citrus nobilis, dan jeruk-jeruk lainnya. Kemudian ada dari kucing genus Felis, kucing leopard, kemudian kucing rumahan, kucing hutan, itu dari tingkat genus. Nah, dari tingkat famili yang artinya tingkat kesaudaraannya masih bersaudara itu ada dari tingkat Zingiberraceae, ada kunyit, kemudian ada Curcuma domestica dan jahe Zingiber officinalis. Di dalam tingkat famili itu bisa kita ambil lagi sampelnya yang satu yaitu Boidae. Itu famili dari sapi-sapian. Ada sapi, ada kerbau, itu masih kita lihat dalam tingkat famili. Oke. Nah, poin yang ketiga kita membahas tentang yang namanya tingkat ekosistem.
Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula jenisnya. Nah, setelah kita mengetahui tingkat ekosistem, kalian juga harus mengetahui sebuah informasi tentang garis Willis atau Weber. Apa sih Miss itu artinya? Garis Willis dan Weber merupakan dua garis khayal yang digambarkan dalam peta. Kedua garis tersebut dibuat pada tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pemberian nama Wallace dan Weber dilakukan oleh ahli biologi dari Inggris bernama Thomas Henry Huxley. Garis Willis adalah garis pembagi wilayah sebaran flora dan fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian timur dan barat Indonesia. Wallace melakukan pembagian wilayah Indonesia menjadi 3 bagian atau 3 wilayah, sedangkan garis Weber juga membagi Indonesia menjadi 2 bagian, yakni bagian tengah dan timur. Next, kita lanjut lihat bagaimana sih cara pembagiannya. Oke, menurut pembagian si Wallace tadi kan dibagi atas 3, kawasan Indonesia Barat, Indonesia Peralihan, dan Indonesia Timur. Kita lihat saja apa banyak hewan apa yang paling banyak di setiap masing-masing wilayah. Pertama, kita melihat kawasan Indonesia bagian barat, di mana bagian kawasan Indonesia Barat ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Tipe faunanya itu oriental. Untuk kawasan tersebut dibatasi oleh garis imajiner. Wilayah yang terletak antara Kalimantan dengan Sulawesi di antara Bali dan Lombok. Nah, kalau kawasan Indonesia Peralihan, untuk kawasan peralihan meliputi wilayah seperti Maluku, Timor, Sulawesi, Sumba, dan Lombok. Karena wilayah ini terletak di antara garis Willis dan Weber. Kemungkinan besar fauna yang berada di kawasan ini kemungkinan adanya percampuran antara fauna oriental dengan fauna Australia. Nah, terakhir di kawasan Indonesia Timur, di mana wilayah Indonesia bagian timur didominasi oleh fauna Australia. Untuk kawasan ini dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi wilayah seperti Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Oke? Nah, kemudian kalian juga harus tahu, konservasi itu suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan alam. Konservasi juga disebut dengan pelestarian maupun perlindungan. Oke, terima kasih, thank you for watching. Kalau ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, kalian bisa menghubungi kontak person Miss yang sudah tertera. Untuk tugasnya kalian bisa melihat di web SMA Namira. Sekian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye.